Coba kalau kita sepakat Sebelumnya se-Indonesia di gitu, ya Paman kan? Sap. Pemerintah mengumumkan, ya kita tunggu vaksin, sekarang libur setahun. Udahlah, saatnya anak-anak belajar kegiatan sosial, membantu orang tua. Kepada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sap, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Kepada para ponakan Paman Sap yang menonton channel Total Politik, jangan cuma ditonton, tapi juga di-subscribe. Karena dengan bertambahnya subscriber, Paman tambah semangat untuk membahas hal-hal yang tidak penting bersama Arput Ariputra. Subscribe, tekan tombol lonceng, dan ting! Nah, ini ada yang bilang kayak gini, kalau di Indonesia katanya, influencer sama artis yang dikasih beasiswa katanya. Oh, no comment dulu itu. No comment. Enggak, tapi di Amerika kayak orang-orang macam Matt Damon itu kan juga kuliah di Harvard dia, dan dia katanya tinggal memang punya tradisi yang dekat dengan Harvard, kayak pamannya, orang tuanya, ininya masih kuliah di situ gitu. Dan ya cuman kan ada kasus lucu juga kan, case-case kayak George Bush bos dan Jared Kushner gitu kan, ini diterima di Harvard karena dia nyumbang jutaan dolar kepada Harvard. Bisa juga. Bisa. Lu mau kuliah di Harvard, Ri? Udah Li, gini nih, lu nyumbang di Harvard $1 juta, $2 juta. Tapi ada cara lain, gue udah tahu caranya. Apa cara lainnya? Lu misalnya lu harus jadi potensial leader dari suku-suku yang hampir punah gitu. Itu bisa tuh. Iya gitu maksud gua. Affirmative action. Itu bisa tuh. Gua udah tanya ke orang Harvard kemarin. Iya. Ya, dan yang semacam itu, misalnya lu orang yang punya gagasan liberal di negara yang cenderung konservatif gitu, tuh bisa masuk juga tuh. Ya artinya Mas Ulil kan. Gue mau ngomongin itu, tapi nggak enak. Aduh, berarti gini bro, kalau lu mau masuk kayak kampus yang konservatif, kayak gitu, lu agak konservatif dikit di negara liberal. Oke. Adalah nih. Oh ya, ini ada juga nih pertanyaan nih, Paman, apa benar di Amerika sekolahnya ada yang dikuasai kulit putih atau hitam? Dan ada istilahnya kayak Martin Luther King itu kan dari sekolah universitas kulit hitam. Iya, kan? Enggak gini. Ya, kan? Jadi dulu, Bos. Itu kan udah pernah bahas sebelumnya bahkan. Belum kalau itu belum. Enggak, jadi gini, kan ada namanya Insurrection Act gitu. Bahwa presiden bisa memaksa kekuatan bersenjata kalau dia untuk tujuan tertentu. Itu Kennedy, Pak. Kennedy itu mengeluarkan Insurrection Act. Oke. Memaksa satu kampus untuk menerima warga kulit hitam karena kampusnya waktu itu nggak mau ada orang kulit hitam, bro. Tapi setelah dia keluarkan itu, kebijakan itu, itulah jadi revolusi kan. Setelah itu ya orang nggak bisa, orang didiskriminasi karena warna kulit. Tapi problemnya dia terjadi udah secara alamiah. Ada yang gua menyebutnya udah alamiah, tapi di sini dibilang sistematis. Yang gua pernah ceritain. Contoh yang paling top itu Michelle Obama yang gue bilangin. Bahwa dulu waktu Michelle itu kecil, TK dan SD, di sekolahnya masih banyak dia punya teman-teman bule di selatan Chicago ini. Ya. Tapi gara-gara berkembang terus kotanya dan ada namanya racial systematic kata orang sini, akhirnya yang putih-putih yang makin punya kehidupan wealth, dia menyingkir dari selatan pindah ke utara. Begitu misal udah SMA, teman-teman sekelasnya udah hitam semua, padahal itu public school. Nah, itu kan ada zoning tadi, karena kebijakan zoning tadi. Tapi ada lawak-lawaknya juga, jangan salah. Jadi ada lawak-lawaknya juga. Kayak apa ya? Lu pernah dengar gerrymandering nggak? Gerrymander, senator gerrymander. Lu masih gerrymandering itu kan nama senator. Nah, gerrymandering itu gini. Kan gerrymander plus ing gitu. Gerrymander, jadi jiran kan secara grammar. Apa? Gerrymander itu yang terkenal membuat istilahnya tuh mungkin kalau gerrymander itu di Indonesia itu siapa ya? Dia itu panitia undang-undang pemilu di Komisi 2. Sehingga
dia menentukan dapil berdasarkan semau kekuatan politiknya. Jadi membuat dapil baru untuk menguntungkan partainya. Jadi dapil baru dibikin situ, di dapil baru karena Golkar kuat di sini. Majority waktu itu adalah mungkin di DPR-nya yang kuat siapa? Golkar, PDI, P3 gitu. Kita dari 77 dapil tambah jadi 80. Ada tambahan 46. Nah, dapil ini udah dipetakan sama dia bahwa kalau di situ dibuat pemilu yang menang, kita bagi-bagi aja di antara kita yang akan menang. Proses itu namanya gerrymandering. Nah, itu terjadi juga ternyata, bro. Dalam menentukan zoning ini. Wah, gue baru tahu tuh. Jadi, bro, bahkan ya, zona tempat anak gue ini zona 73 di Skokie ini, di Chicago. St. Ventry District gitu. Ada zona 70, 69 tuh nggak lu? Jadi itu mereka udah ngatur sedemikian rupa bahwa di zona itu yang ada cuma orang kulit putih. Bahkan, nah dia bermain sampai ke Dewan Kota, bro. Dewan Kota gitu kan, mengatur apa? Dia memastikan bahwa ada kayak dibelokin gitu, bro. Harusnya tuh kayak square, bro. Tiba-tiba dibikin cupang jadi kayak L. Yang L ini banyak orang hitamnya. Itulah dalam zona itu. Sehingga nggak bisa lu tinggal di sudut yang belok di sini, bro, di sudut gini. Kebayang kan maksudnya kan? Jadi lu harusnya square, lu dipatahin cornernya, lu jadi L. Nah, harusnya zona itu adalah square sehingga siapapun yang tinggal di square ini enggak, bro. Oh, udah berhasil nih dia. Ini udah bermain politik. Diatur bahwa zona ini isinya yang dicupang lah itu, ya kan? Dicupang yang tempat orang kulit hitam itu, yang ada apartemen. Sehingga nggak bisa masuk, dia masuk ke zona lain. Nah, tapi ada gitu-gitunya tuh. Oh, gila juga. Jadi itu yang jadi kritik. Nah, itu part of systematic racialism. Di Indonesia pun juga kritiknya juga sama itu. Oh, sama kan? Sama. Ini perkampungan kumuh apa segala macam, makan sekolah dengan perkampungan kumuh semua, nggak ada istilahnya ini nggak ada interaksi antar kelas sosial gitu misalnya. Sekolah tidak lagi, dia tersegregasi sekolah-sekolah ini. Nah, itu maksud gua kalau mau belajar dari case Amin. Nah, kan gini, di dua mazhab public policy kan. Tadinya dia yang mengatakan zoning mengatakan gini, udah tidak ada teori gini, dia mengatakan equal, negara bertanggung jawab kepada sama, lu mau sekolah di mana saja lu akan mendapatkan kualitas yang sama. Problemnya adalah, kan ada sekolah yang memang udah unggul dari awal. Gimana mau ngejar SMA 1 Bukit Tinggi misalnya, SMA 8 Jakarta. SMA 8 Jakarta tempatnya di situ. Ya kan? Nah, artinya kalau lu nggak tinggal di sana, lu nggak bisa. Yang terjadi adalah sekarang, bro. Nah, ini nih, kayak gua nih ya. Ini pengalaman gua kecil aja. Akhirnya memang orang tua tuh berlomba untuk pindah dekat zona itu. Nah, gitu, bro. Gua ini memutuskan pindah di sini, sekolah anak. Jadi ada 3 kandidat sekolah rumah gua yang akan tinggal untuk di Amerika waktu itu. Nah, 3-3-nya itu karena sekolah. Akhirnya gua putuskan di 73 distrik ini karena SD dan SMP-nya gabung. Karena Mahama Jingga waktu itu baru pindah, takut dia nggak sesuai. Tapi gue udah berbincang sama bini gue. Nah, seperti biasa nih, Bibisap. Nah, ini orang gila satu ini. Ya. Jangan gitu, nanti heboh lagi nanti. Enggak, maksud gue dia ya, untuk sekolah anaknya dia dikritik gila. Lagi Anda. Enggak, udah dia bilang sama gue, ya. Gue kaget lagi kemarin. Siap, kita pindah. Pindah apa gue bilang? Pindah apa nih? Gue udah deg-degan gue kan. Iya, ibu kepikiran nanti kakak kita pindah nih ke sekolahnya Michelle Obama itu. Ada namanya Magnet School, bro. Wah, nanti lo. Jadi Magnet School tuh sekolah top di sini, bro. Tapi anak-anaknya mesti berbakat, bro. Punya bakat apa? Punya bakat khusus, namanya Magnet School. Kalau lu bisa masuk situ, lu gampang masuk situ tuh. jadi kata si, oh ya udah gua, alasannya ada dia udah terima. Karena kan Jingga udah penyesuaian juga. Kalau dia udah pernah sekolah setahun, jadi tahun kedua kalau dia harus sekolah yang berbeda, jadi tinggal gini, cari lagi sekolah yang deket untuk si Jingga, tapi kakaknya di Magnet School. Nah, gue akan pindah berarti. Jadi caranya gitu. Nah, tapi bro, ternyata ini menarik lagi. Berarti kan ada orang yang kayak gitu tuh banyak juga, bro. Nah, rumah-rumah yang dekat Magnet School tuh udah kayak waiting list juga. Ini kan sistematik, bro. Jadi untuk orang-orang apartemen atau apa gitu. Mungkin gue nggak akan tinggal di rumah lagi, bro. Gue akan geser ke tengah. Gue akan tinggal di apartemen. Karena lebih mahal sewanya kan. Ya udahlah. Tapi anak gue kan, gue kembali kayak di Jakarta lagi nih, bro. Ya, gue ngalah lagi kita. Kalau dulu di Jakarta kan kita nggak di pinggir, sekolah kita di top. Lu mau pindah rumah ini?
kalau gua pindah ke magnet school, Oh iya, kakak harus pindah ini ya rumah. berarti gua akan pindah ke arah kota lebih. Kan gua di pinggiran sekarang. Betul. Tapi udah gua bisa pastikan, gua nggak bisa tinggal menyewa rumah kayak di sini. Gua pasti tinggal di apartemen. Gue belum pernah ke rumahnya Doi nih, tapi ngelihat foto-fotonya enak banget, Bos. Nah, iya enak banget. Halamannya Iya. luas Ya, gitu kayak kan. BSD lah. Ya. Suburb lah istilahnya, suburb. Nah, suburb itu kan part of American modern culture, bro. Ya, teori suburb itu kan orang-orang tinggal di pinggiran. Terus sekarang kalau gua mau pindahin anak gua ke sana, nah tapi problemnya lagi ya. Jadi nih bini gua sekarang yang dia lakukan bukan ke magnet school dulu, bro. Dia mencari calon-calon apartemen yang gua mau sewa tahun depan. Iya kan? Karena bukti kita daftar sekolah itu lu tinggal di mana? Itu lu, Ri. Jadi kalau lu mau daftarin anak lu sekolah, kemarin gua daftar di sekolah anak gua ini, gua memperlihatkan kontrak rumah gua sama sekolahnya. Sama ini surat kontrak gua yang kedua surat kontrak dan juga notaris, ada akta notarisnya. Nah, tapi menarik, notarisnya itu ya diurusin sama yang punya lah, ya kan. Jadi gua bawa dua itu dan gua udah membuktikan diri bahwa gua tinggal di sini. Nah, baru diterima lah gue di sini gitu. Oke, berarti kalau lu mau sekolahin anak lu, ya lu target tempat tinggal sekalian ya di sana ya. Oh, itu dulu bukan sekalian. Ya. Karena itu dasarnya karena zoning tadi kan gue bilang itu tadi kan. Benar. Ada nih yang dekat Northwestern ini di Evanston ini, bagus juga, termasuk itu sekolah nomor 1. Tapi dia nomor 1, bro. Banyaknya putih di situ. Dan itu keren, bahkan dia lebih top daripada sekolahnya misalnya yang magnet school. Tapi magnet school itu keunggulannya sekolah untuk anak berbakat. Jadi bakatnya apa, sekolah apa, jadi gitu loh, art apa gitu bro. Tapi usia nggak ada ya masalah di situ ya, usia kurang gitu, misalnya minimal masuk gitu sekolah. Iya, gue nggak tahu. Maksud gue nggak. Itu gue agak nggak detail gue tuh. Nggak, kalau di sini usia itu gini, bukan masalah pertumbuhan atau apa yang kemarin sempat diributkan penerimaan siswa baru kemarin, bahwa usia ini dia berasumsi gini, bahwa kalau anak-anak yang menengah ke bawah gitu, anak-anak miskin gitu ya, itu bisa mendapatkan kursus, mendapatkan segala macam sehingga mereka belajar bisa lebih cepat untuk mencapai target waktu. Kalau anak-anak yang miskin gitu cenderung usianya lebih tua. Nah gitu hipotesanya gitu kira-kira, walaupun menurut gua aneh gitu, walaupun menurut gua aneh ya. Belum tentu lu lebih tua itu lebih miskin kan gitu. Iya. Ya tapi kalau yang pengalaman gua di sini nggak usia, dia kayak ada pretest gitu, bro. Ada pretest, anak lu tuh sanggup nggak sih jadi anak kelas 1 ya udah kayak. Nah gitu, betul. Jadi kemarin gue pretest, jadi Maha tuh alhamdulillah bro, karena dia tadi beruntung karena dia memang udah sekolah internasional. Ya, jadi connect. Jadi dia biasa, jadi ketika dia baru masuk di sini tes, dia layak nggak di kelas 5. Ternyata dia udah level kelas 6 karena ilmu di sekolah Indonesia udah lebih tinggi dari sini. Gitu loh bro, makanya dia gitu. Jadi lanjut aja. Lu bayangin ya. Padahal Maha belum kelas 6. Belum kelas 6 kan. Nah, mas gua dia kelas 5. Jadi enggak. Dia apakah bisa dia melanjutkan lagi kelas 5-nya? Kan dia di tengah semester pindahnya. Setengah. Oh iya, betul. Dan dia diterima, dia di pretest, sanggup. Ternyata dia udah dianggap advance, math-nya expand, ininya advance. Dan lucunya bro, tau gak lu? Adik gue agak bangga juga. Dia memang suka nulis kan anak gue ini kayaknya agak turunan juga lagi, DNA juga nih dari gue sama emaknya. DNA-nya ibunya ya, bukan bapaknya ya. Iya, kan gue juga bisa. Nah, mas gue gini, kan gue yang ngajak, mas gue kan menghajarkan dia berhayal. Jadi gini, jadi lo bayangin bro, akhirnya lomba nulis, kaget gurunya bro. Jadi si Maha lah yang menang di kelas 5, dia kan anak baru 2 bulan. Ya. Lomba nulis untuk namanya Young Author Illinois apa gitu. Jadi Illinois yang author apa gitu, namanya ada yang author apa gitu lomba gitu, yang author festival gitu kali ya. Yang author festival bener. Ya. Jadi yang author festival kan dites dulu untuk di Illinois di sekolah lomba dan dia itu komite bro. Jadi kaget gurunya, gila tuh sama bagus banget. Dia nulis tentang seorang kakek-kakek yang punya anjing di Inggris. Gue gila deh bilang anak gue bisa kayak cerita kayak ini kan. Yang kakek itu bapaknya tuh. Iya kan. Yang kakek itu ternyata tadinya dianggap orang itu dia apa gitu kan.
oh dianggap dia orangnya nggak baik, terus tiba-tiba kakeknya yang nyelawat. Oh gitu loh. Gila gurunya bilang, dan dia yang menang bro. Jadi dia ikut ke level Illinois yang Idol Festival. Nah karena COVID dia di defer untuk tahun depan. Nah cuman tadi udah di email sama gurunya, persiapan mah untuk ikut yang Idol Festival itu. Nah itu dia akan ada 3-4 hari dididik, kemudian nanti workshop, dan nanti ketemu penulis-penulis Amerika bro. Iya, ini menariknya sekolah di Amerika kayak gitu ya. Misalnya kalau perlombaan acting gitu misalnya, bintang Hollywood sekalian yang disuruh datang ke sekolah. Iya, gue setidaknya itu, dan gue lihat IG-nya Obama, dia sering datang ke sekolah-sekolah, bos, ngajar gitu kan, ke SD, ke TK gitu. Nah makanya udah benar tuh, kalau SMA 1 Bukit Tinggi ngundang Ari Putra ngajar sosiologi. Biar orang kita tahu kan, oh gini nih kalau gue sosiologi ini bisa begini ya kan. Iya. Ya itu mas gue tuh yang akhirnya tuh, dan alhamdulillahnya ini belajar ya, gue ngelihat gini, gue nggak pernah memaksa anak gue tuh untuk baca tulis gitu, dia mau sendiri ya. Mas gue nggak tahu lah ya, mas gue kayak kemarin kan akhirnya dia karena lihat gue juga baca, lihat juga sih ya, dan gue di mana-mana buku gitu, jadi ya akhirnya tuh kalau mau tidur tuh dia punya buku sendiri aja. Nah kayak oh iya nih lupa logo lagi kan. Jadi ada kita bertemu mentor, ini agak menarik nih. Ada mentor namanya bro. Ya, jadi dia punya mentor di sekolah ya. Kelas 1 ternyata mentor tuh kayak dosen pembimbing. Tapi jadi kelas. Enggak juga bro, ternyata guru. Oh guru. Jadi dia SMP, kuliahnya sekolahnya udah kayak anak kuliah. Betul. Jadi enggak di kelas yang satu guru ngajarin semua hal. Ya. Jadi memang udah ada dia ke guru fisika, ke guru kimia, kayaknya gitu. Bukan social science, kemudian science, math, literatur di gitu sini, loh. Di sini bukan satu guru ngajar semua pelajaran, Mas. Satu guru ngajar semua sekolah juga, satu sekolah juga ada di sini. Nah, itu maksud gua. Jadi kita kan kayak gitu udah SMA kan, deh. Iya. Udah kuliah kan, mata kuliah itu kan, mata kuliah SMA itu lah, SMA mulai normal lah. SMA. Nah, dia dari SMP udah kayak gitu. Dan nah untuk itu dia punya kayak academic advisor tuh, ada si mentor itulah yang kita periksa. Jadi kita bersama orang tua tuh. Jadi sebelum memulai kelas, orang tua datang sama anaknya, ketemu mentornya, ditanyain, kamu sukanya apa? Baca bukunya apa? Buku apa yang kamu baca terakhir? Hobi apa yang kamu jalankan? Kamu ngapain aja? Jadi itu yang digali sama dia. Oh, anak gue yang cerita, gue suka baca buku terakhirnya tentang planet Mars. Dia bilang, oh kaget gurunya kan. Terus hobi lu apa? Hobi baking gitu. Oh gue masak kue. Iya kan, gitu bro. Jadi digali anak-anaknya. Nah menurut gue mungkin nggak tahu ya, karena gue transisi, gue ngalaminnya di situ. Nah gue dapat pengalaman juga. Oh gitu memang. Jadi for some point, jadi tuh mungkin jadi kita dibuat susah pelajarannya, seolah anak harus tahu semua. Tapi begitu udah SD, udah SMP, SMA, dia kehilangan nggak mengerjakan minatnya itu mungkin bro. Nah begitu dia udah suka di minatnya, baru dia gali dalam. Lu SMA udah nemuin lu mau jadi math, udah dia udah nggak belajar yang lain lagi bro. Michael Jordan gitu, main basket aja dia kan. udah gitu loh. Ya. Jadi begitu SMA udah senang sosiologi, udah dia udah bahas teori-teori sosial, gaul, dia udah nggak baca kimia lagi gitu loh. Iya betul, gue SMA dia udah dalam, tapi menjelang itu ya dia bikin ringan aja. Jadi orang di-encourage untuk menemukan minatnya. Jadi sistem pendidikan itu meng-encourage orang untuk menemukan minatnya. Begitu dia menemukan minatnya, baru itu yang didalami. Ini guru-guru di Indonesia masih banyak yang kerja sampingan sebagai petani. Bayaran guru nggak layak sama sekali di daerah-daerah. Emang menyedihkan, guru honor segala macam tuh. Sedih banget kalau di Indonesia. Di sana gimana? Lu tahu nggak status kepegawaian guru-guru ini? PNS atau apa gitu, lu harus cari tahu tuh. Itu ada honorer juga ada nggak gitu kan? Gimana tuh penggajiannya itu? Ya, tapi yang jelas gini bro, ya nggak usah gitu ya, nggak usah gitu. Orang supir towing mobil aja $15 per jam. Iya, itu semuanya UMR bro. Betul. Jadi mas gua ya apalagi guru. Iya kan, betul. Orang supir $15 per jam. Ya. Kurikulum di sana gimana Pak Mansap yang mengencourage itu? Kalau pengalaman saya sama SMA dulu,
harus belajar 23 mata pelajaran karena sekolah di Muhammadiyah. Hehehe. Arkan Sulafah. Aku belum aku dalamin lagi lah karena anakku masih SMP kan. Ya belum sampai SMA Masih ya. SMP, belum Tapi sampai SMP SMA. banyak mata pelajaran juga. Misalnya Enggak ini juga. kayak Mahal kan udah seneng nulis. Hmm. Ya dia jadi writer gitu misalnya. Mungkin dia lebih banyak dapat porsi literatur atau creative writing gitu dibandingkan mata pelajaran lainnya. Mungkin gue nggak tahu nih gitu. Enggak, ini karena masih kelas 1 kan. Masih Ya, kok, dia masih apa namanya? General. Masih general, tapi nggak banyak pelajarannya. Oke. Nggak banyak. Jadi maksud gue tuh ya. Tapi di sekolah internasional dulu juga nggak banyak kan mata pelajarannya. Nggak banyak juga. Ya misalnya critical thinking, dalam situ ada mathematics, ada apa gitu kan. Ya gitu, betul. Ya liberal arts kalau istilah. Ya betul. Si sangat fakultatif gaya abad pertengahan gitu kayaknya. Iya makanya gue susah lah mas, gue tuh kayak gitu tuh ya, menurut gue itu tuh udah filosofi banget mas. Gue kalau lu nggak passion banget ya, policy makersnya maksudnya ya, dan itu nggak jadi priority lu, ya mungkin nggak akan berubah. Jadi gini loh, hanya memilih Nadiem nggak solusi jalan keluar pendidikan itu kira-kira. Itu kira-kira. Ya itu ya, mas gue kalau beda, tapi dia bisa gini. Emang ada yang ngomong kayak gitu, milih Nadiem solusi untuk pendidikan? Bukan, menurut gue itu pandangan gue. Jadi menurut gue gini, kalau mau gila itu ya gini, misalnya Pak Jokowi itu gila di infrastruktur. Udah memang nggak masuk akal gitu, memang benar-benar pindah mazhab. Nah kalau mau kayak gitu, jadi satu pemerintahan baru sadar misalnya 2045 Golden Age of Indonesia, berarti sisa ruang gerak kita hanya berapa tahun lagi. Kita masih bisa kejar dengan membenahi pendidikan. Oh gila sekalian Pak, rubahnya serubah sekalian, mungkin gila sekalian gitu loh. Iya kan, program. Jadi tuh mungkin kita nggak bangun jalan dulu 10 tahun ini, gitu lagi kan. Pokoknya nih 1 juta orang belajar sains ke Amerika, Eropa, Jepang. Oh gila loh ya kan. Dan nggak bisa kita kirim dia lebih bahasa doang. Nah, itu gila ya kan. Terus yang kedua apa lagi misalnya dirubah banget kok, bener-bener education tuh kayak udah jadi hebohnya itu semua orang tahu di perubahan edukasi nih gitu ya begitu. Dia kayak zaman dulu kan ada cerita soal ini Bung Karno nyekolahin ke Rusia gitu kan. Gitu. Habibie gitu kan dulu kan kayak begitu kan. Mardigu itu Habibie kan dia kan. Habibie enggak bos, Ali Murtopo. Dia agen bos. Ya siswa Ali Murtopo itu lucu juga tuh. Ya siswa Sedo. Oke, berarti memang itu ya. Akhirnya kan gini, apa yang menurut kita itu bagus buat orang Amerika, buat kita juga belum tentu cocok kan gitu. Hipotesa kita dari awal di channel ini, Paman. Ya tapi gini juga sih, gue nggak tahu. Gue mungkin bias nih lagi-lagi nih, bias karena latar belakang pengalaman dan pengetahuan gue. Cuman menurut gue pada akhirnya itu memang perlu kekuatan politik untuk merubah itu. Dan kekuatan politik tuh mau nggak mau harus mendominasi. Mendominasi apa? Dia punya kekuatan majority di parlemen. Dia menguasai daerah-daerah juga. Nah susah sih itu pandangan gue. Nggak bisa lah untuk level Indonesia itu nggak pakai kekuatan politik. Kalau ya artinya gini misalnya, ya itu akhirnya pada kekuatan politik kita. Bung Karno gitu ya, ini sederhana gilanya dia Bung Karno ya, akhirnya dia membangun PNI misalnya. Pak Harto dia membuat Golkar untuk merubah itu semua. Memang iya Pak Harto kasih beasiswa Super Semar, tapi kan dia majority powernya. Iya kan, dia Golkar, ya kan mas gua dengan adanya Golkar ada beasiswa Super Semar gitu. Pak SBY for some point loh, jangan salah, gua di titik ini LPDP itu bikinan Pak SBY Pak. Betul. Ya kan Bu Sri Mulyani Menkeu-nya. Cuman problemnya kan Bu Sri Mulyani itu kan bukan orang politik. Dia adalah profesional. Ini agak unik. Gua agak kritik loh ini sebenarnya. Harusnya Bu Sri Mulyani jadi orang politik. Ya, di luar negeri Menteri Keuangan itu orang partai politik. Ya kan? Di Inggris orang partai politik, di mana di Amerika. Jadi dia jelas alirannya. Dia mau membuat mazhab seperti apa. Kalau masyarakat nggak setuju, dia nggak dipilih lagi nanti dari jabatannya. Tapi kan ini kelas sosial politik teknokrat tersendiri nih di Indonesia gitu. Nah,
Betul. Dan Bu Sri Mulyani waktu buat Partai Sri nggak dipilih orang. Iya kan? Bukan dia yang bikin. Iya, maksud gua. Rocky sama teman-temannya yang bikin. Itulah, iya kan? Oke, ada lagi pertanyaan nih, terakhir. Kalau tidak ada, Hilman, kurikulum waktu zaman reformasi sebelum kurikulum 13 benar-benar kacau balau. Ya kali siswa SMP, SMA suruh belajar 26 mata pelajaran gitu. Itu problematik. Gua orang yang mengkritik itu. Enggak lah. Menurut gua tuh makin orang tuh itu tadi sistem itu yang harus direvolusi. Nah, kalau itu kan pergolakan politik merevolusi. Enggak, gue sih nggak yakin amat sebenarnya. Ilmu di sekolah sampai SMA itu menjadi basis kita berpikir ya minimal kayak gue nih. Gue nggak merasa tuh di kuliah pengetahuan gue belajar pelajaran SMA itu membantu gue dalam berpikir gitu di kampus. Ya gitu. itu, Ri. Cuman kan jadi problem. Berpikir ya, bukan dipakai sebagai tools ya. Gue juga ngalamin, Ri. Gue juga nggak gini loh. Gue kan akhirnya belajar politik tuh baru di kuliah. Waktu SMA gue jadi anak matematik, anak fisika, Iya, anak kimia. lu hampir masuk dokter dulu kan? Iya, cuman maksud gue Paman ini hampir sekolah kan di kedokteran loh guys. Iya, cuman harusnya gue jadi dokter kan. Iya. Iya kan? Untung lu nggak jadi dokter. Kalau lu jadi dokter, guntingnya tinggal dalam perut, bos. Enggak jadi, bos. Gue gini, gue nggak gunting tinggal dalam perut. Gue ajak ngobrol pasien. Jadi mungkin begitu datang, ada sakit mak, akhirnya sehat deh, pulang deh. Lu kasih cerita-cerita ya, lupa dia sakit kan? Lupa dia sakit. Iya kan? Ya maksud gue, cuman kan juga gue nggak jadi profesor politik top juga kan yang bisa ngalahin Huntington gitu maksud gue enggak juga. Makanya gue jadi terchallenge juga nih. Itu gue kayaknya apa gue cari sekolah deket sini, cari prize Nobel siapa gitu, gue jadi muridnya gitu. Paul Krugman. Ya enggak, di sini tuh ada beberapa, ada Richard Taylor, ada beberapa, tenang aja. Cuma doain aja ya. Mama mulai kontak-kontak nih, membangun hubungan. Belum berani ngomong, tapi mohon doa. Karena Paman mau cari ilmu juga lah, tanggung di sini banyak prize Nobel di Chicago nih ya kan. Ya, gue sih taunya Chicago tuh yang paling jago itu basket sama nge-DJ. Iya. Sama ini klub musik Chicago tuh. Kan? Chicago. Nah, ini mungkin terakhir nih, Paman. Ini sebelum orang-orang ini muak sama kita terus dilempar-lemparin tuh Iya, ini udah kebanyakan kelamaan kita nih. Kalau di sana ada UN nggak, Paman katanya. Ini maksudnya di sana ada UN nggak, Paman katanya. UN nggak kayaknya. Nggak ada. Bisa apa nggak ada kompetensi asesmen nggak? Bos. Kalau ini menarik ya. Lu di sini kalau masuk lu nulis, itu yang menurut gua juga harus revolusi tuh. Tapi seberapa, bos, lu buat statement of purpose, bro. Oh iya, SMA pun itu. Lu bayangin, lu kalau mau kan UN maksud lu kan, lu lulus ya, iya, lu mau Harvard dari SMA kan itu, bukan pakai UN. Maksud gua, cuman kan gua sempat kepikiran juga, revolusi. Tapi kan lucu, bro. Nanti di Indonesia, bro, orang itu nanti ada lagi ini bos joki-joki buat statement purpose, bro. Iya kan, tapi kan dia nggak bisa. Lu kalau mau bikin, artinya kan ada komite di kampus yang memeriksa. Lu bayangin bos, lu mau masuk HIUI bos, mungkin ada 20.000 statement of purpose yang lu baca. Iya kan, betul. Iya kan. Tapi kan itu ditunaikan gitu, ditunaikan oleh komite. Dan mereka kerjakan untuk membaca itu satu persatu. Kerjakan satu persatu, cari yang terbaik, dapat gitu. Ya walaupun di sisi yang lain lu bisa pakai $2,5 juta nyumbang itu nggak pakai letter itu ya. Nggak pakai letter. Ini aja 2 cek aja bro. Pokoknya ini contoh gini. John Nash. Ini menarik. John Nash, lu tahu John Nash kan? Tahu, The Beautiful Mind. Ya. Dia sekolah bro di Princeton. Ya. Rekomendasinya tahu nggak lu? Rekomendasinya cuma 3 kalimat bro. PhD-nya Harvard kan dia ya? Lo rekomendasinya itu tau gak lo? Rekomendasinya salah seorang profesor gitu atau gurunya atau yang mengenal di SMA, dia cuma misalnya gini, profesor siapa profesor yang dari Harvard sosiologi itu? Teda. Bukan, yang sekarang orang Indonesia. Siapa namanya? Mas yang mana? Ya, pembimbing lu. No. Profesor Harvard pembimbing lu itu loh.
Mas Iwan Gardon. Gardono, Tahu ya. nggak lo? Kalau Iwan Gardon itu, kalau dia Iwan Gardon mengikuti Jonas buat rekomendasi itu lu kuliah ke Harvard. Tahu nggak lo, Pak? Dia Harvard Committee, dia Departemen Sosiologi Harvard. Kan dia cuma gini aja. Apa namanya? Here is Ari Putra. This guy is bloody genius. Titik, selesai. Iya. Itu aja bro. Jonas itu jadi Kacau. si komite Princeton-nya kaget bro. Dia Carnegie Mellon dulu ya kan. Dia kerja jadi seorang profesor yang cerdas merekomendasikan bilang lu ini jenius dah, terima kasih. Dia kan dia nggak perlu ngomong-ngomong wow gitu. Iya, kayaknya sih kalau orang yang lulusan udah biasa di sana bikin rekom tuh pendek-pendek ya. Pendek-pendek aja. Ya. Cuman kan makin cuman pendek kan dan gini, makin tepat gitu ya. Cuman kan integritas, dia nggak mau sembarangan, dia harga dirinya juga. Maksud gue nggak mau dia tuh minta mas tolong bikinin dong mas. Kalau dia nggak bisa lu nggak layak. Jadi dia itu udah tradisinya gitu loh. Betul. Dia nggak mau bikinin, kalau lu bego aja gitu loh. Nggak ada dia. Ya gue tolongin deh lu kalau bikin. Kalau di sini kan misalnya udah jadi tokoh, jadi menteri atau jadi apa, lu puji lah diri lu setinggi langit. Nanti tak teken. Nggak ada gitu. Kalau di sini ada. Nggak ada. Maksud gua nggak, dia kalau nggak mau nggak bisa. Nggak bisa, lu nggak layak gua kasih. Karena itu namanya dia. Oke, Paman. Ini udah 2 jam, Paman ngoceh sini baterai laptop gue hampir habis. Kacau. Dan ini gila loh, bertahan loh mereka nonton loh. Alhamdulillah. Jadi kalau biar channel ini terus bertahan, tolong dong donasi, beli donasi itu mic tuh. Merchandise. Cuman gitu gini kan. dong, dia kayaknya next story lu paksa gua untuk gua live dari tempat lain lah. Ini kan bosan juga. Ini biar kita renov juga tuh backgroundnya Paman bikin. Ya besok gua cek udah buka belum perpustakaan lokal sini ya. Gua mau liatin gua live dari perpustakaan public library ya biar inspirasi kan. Iya, biar melanjutkan obrolan kita soal buku kemarin ternyata rame ya. Ya. Ternyata Dan rame. ini Paman mohon doa ya. Semoga ini ada Paman sedang berinteraksi dengan beberapa peraih novel. Beberapa nih bro, lebih dari satu bro. Nanti Paman bisa wawancara sama mereka kan. Kalau Paman jadi muridnya kan kita bisa menambah konten di Total Politik. Iya kan? Tamu kita peraih Nobel bro, ya kan? Saya donasi aja bang. Enggak, gue nggak maksa ya. Tapi kalau lu ikhlas ya nggak apa-apa ya. Kirimin dong gue baju Total Politik tuh, baju Paman Sap tuh. Iya. Nanti cetak, kalau udah cetak gue kirim ke Amerika langsung. Oke, siap. Ya, ada kurir kan. Ntar gue titip. Tenang aja. Gue titip pilot aja nanti. Aman. kayak ngirim barang dari Bukit Tinggi ke Pasaman. Nanti gue titip supir ya. Supir titip pilot ya. Titip pilot. Atau gini. Tapi nggak susah lah, itu takut lu pikir lu ke bandara gitu, lu cek aja tuh anak yang banyak sini kan, atau apa namanya, jam dia terbang gitu, cek nanti ngantri ke Chicago ya mbak titip dong mbak. Nanti lu dipikir random banget. Kan lu tinggal bos, lu kan tinggal liatin saya ini bukan narkoba, lu liatin dari Total Politik kan. Saya ini founder Total Politik, ini paman saya, dia perlu baju, bisa nggak ditipin gitu kan? Iya kan? Sampai gue tunggu nanti kan dia pas turun gue jemput kan. Kaosnya nanti lah nggak lu ambil, mbaknya yang lu ajak pulang nanti. Oke Paman, didadahin dulu dong ponakan-ponakannya. Oke ponakan. Mohon maaf ya, ini kalau live ini memang kita agak ngaco gitu kan, nggak diedit, jadi ya mohon maaf lah kalau. Ya kan politik Amerika tanpa diedit. Diedit. Tagline-nya kan itu. Yoi. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.